hari ini? Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka. Baiklah, hari ini kita belajar dari bab 8, yaitu membangun masyarakat yang beradab. Topik B, kini aku menjadi lebih tertib. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adik-adik dapat membedakan peraturan dan tidak tertulis. Nah, yang kedua, adik-adik dapat menganalisis perlunya mematuhi peraturan. Dan yang ketiga yaitu adik-adik dapat mendemonstrasikan contoh norma dan pelanggaran norma di sekolah. Baiklah adik-adik, simak percakapan berikut ini. Lan, apa yang kamu lakukan? Buang ludah. Mengapa buang ludah di situ? Itu tidak sopan. Kamu akan mendapatkan sanksi. Kamu akan mendapatkan teguran dari orang lain karena itu tidak sopan. Adik-adik, adanya peraturan diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia. Tahukah kalian adik-adik, ada banyak peraturan atau norma yang dibuat oleh manusia. Ada peraturan yang berlaku hanya untuk di wilayah tertentu, ada juga yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Nah, peraturan yang dibuat dengan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dari masa ke masa, peraturan akan terus bertambah dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, di sini kita akan membahas mengenai peraturan yang tertulis dan yang tidak tertulis. Nah, adik-adik, langsung saja kita akan membahas mengenai peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, peraturan ada yang tertulis, yang tidak tertulis. Semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi yang tertib sehingga kita hidup berdampingan secara damai. Di rumah ada peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Begitu juga di sekolah, masyarakat, jalan raya, juga tempat ibadah. Nah, adik-adik, apakah ada tempat-tempat di sekitar kalian yang berlaku peraturan tertentu? Nah, peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Baiklah adik-adik, di sini ada contoh peraturan tidak tertulis di sekolah. Nah, di sini kita sudah melihat ada 3 gambar. Nah, yang gambar pertama itu mengucapkan salam kepada guru dan staf sekolah meskipun tidak ada peraturan tertulis. Ucapkan salam kepada guru dan staf sekolah sebagai tanda hormat. Nah, gambar kedua itu tidak memotong antrian. Siswa diharapkan memotong antrian saat makan siang, membeli makanan, atau menggunakan fasilitas lainnya. Gambar ketiga itu menghormati teman yang sedang berbicara. Siswa diharapkan untuk menghormati teman yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan mereka. Nah, selanjutnya adik-adik, yaitu contoh peraturan tertulis di sekolah. Nah, di sini juga ada terdapat 3 gambar. Adapun yang gambar pertama yaitu jam belajar. Nah, di sini siswa harus hadir di kelas pada jam belajar yang telah ditentukan dan tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin. Nah, gambar kedua menjelaskan pakaian seragam. Nah, siswa harus mengenal pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah dan tidak boleh mengenakan pakaian yang tidak sesuai. Kemudian yang gambar ketiga itu juga sangat penting, yaitu larangan membawa barang elektronik. Nah, seperti contohnya HP. Siswa tidak boleh membawa barang elektronik seperti handphone, tablet, atau laptop ke dalam kelas tanpa izin dari guru.
Nah, adik-adik, ada pun contoh peraturan tertulis dan tidak tertulis di masyarakat. Nah, seperti gambar di atas, yaitu yang pertama contoh peraturan tidak tertulis di masyarakat, yaitu mengucapkan salam kepada tetangga. Nah, meskipun tidak ada peraturan tertulis, masyarakat diharapkan untuk mengucapkan salam kepada tetangga sebagai tanda hormat. Nah, yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Masyarakat diharapkan untuk menghormati orang tua yang lebih tua dan memberi tempat kepada mereka di transportasi umum untuk tempat lainnya. Nah, adapun contoh peraturan tertulis yaitu peraturan lalu lintas. Masyarakat harus mematuhi peraturan lalu lintas seperti berhenti di stopan, tidak melanggar rambu-rambu, dan tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Yang kedua, peraturan pembayaran pajak. Masyarakat harus mematuhi peraturan pembayaran pajak seperti membayar pajak dan menghasilkan pajak properti dan pajak lainnya.